Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasadiwa Sasraya. Saya dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 5 Balikpapan. Pada hari ini saya akan membawakan 5 materi yang mencakup radiasi elektromagnetik, radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sifat gelombang dan partikel. Yang pertama, radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Waktu kawat menghantarkan muatan sama dengan arus listrik. Perubahan medan listrik dari medan magnet yang ditimbulkan dengan dua bola isolator yang bermuatan positif dan negatif yang digetarkan. Sifat-sifat elektromagnetik. Yang pertama, sifat sebagai gelombang, mempunyai frekuensi, jumlah osilasinya tetap, energi radiasi difraksi, yaitu terjadi perubahan panjang gelombang. Kemudian yang terakhir, panjang gelombang atau jarak dari puncak ke puncak antar gelombang. Yang kedua, sebagai partikel, memiliki energi radiasi ditunjukkan dengan volt listrik. Sini saya juga sudah menampilkan persamaan atau rumus dari energi radiasi, yaitu E sama dengan H dikali F. Radiasi elektromagnetik. Untuk interaksi dari radiasi dan materi ini ada refraksi, refleksi, absorpsi, dan misi. Untuk sifat dari radiasi elektromagnetik antara lain dapat merambat di ruang hampa, gelombang transversal, memiliki pemantulan, arah rambatannya tidak ditentukan. Untuk sumber-sumbernya sendiri itu ada dari radio, mikro, sinar inframerah, kemudian sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar gamma, dan sinar X. Saya juga menampilkan tabel spektrum gelombang elektromagnetik. Yang saya simpulkan dari tabel ini adalah semakin pendek panjang gelombang, maka semakin panjang frekuensi gelombang. Masuk ke materi kedua, radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sistem yang dapat menyerap semua radiasi kalor mengenai benda sistem tersebut. Intensitas radiasi termal berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu benda. Semakin tinggi suhu benda, semakin besar energi kalor yang dipancarkan. Intensitas termal bergantung pada kondisi bentuk dan permukaan. Intensitas radiasi suatu benda menurut Stefan Boltzmann. Kalau menurut Stefan Boltzmann, dia menampilkan rumus yaitu I sama dengan emisivitas benda dikalikan konstanta dikalikan suhu. Spektrum benda hitam. Jika benda dipanaskan, benda akan memancarkan radiasi kalor dalam bentuk spektrum dengan panjang gelombang dan frekuensi berbeda. Gelombang akan terdispensi menurut panjang gelombang setiap spektrum. Suhu suatu benda terus dinaikkan, intensitas relatif akan berubah yang menyebabkan pergeseran dalam warna spektrum. Semakin tinggi pergeseran panjang gelombang, semakin besar ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Hukum menurut Wien dinyatakan dalam perumusan berikut, yaitu lambda maksimum dikalikan T sama dengan konstan. Lanjut ke materi ketiga, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron dari permukaan plat logam ketika disinari dengan frekuensi tertentu. Elektron yang lepas dari permukaan plat disebut elektron foto, ditemukan oleh Hertz. Elektron terlepas dari katode menuju anoda. Banyak elektron yang terlepas ditunjukkan ampere meter. Energi potensial antara katode dan anoda bersifat menahan laju elektron. Sini saya juga sudah menampilkan potensial henti yang bersesuaian dengan energi kinetik, yaitu EK sama dengan EVS atau 1/2 mv kuadrat maksimal dikalikan EVO, beserta dengan skema eksperimen fotolistrik yang terdapat ruang vakum, tutup tabung, dan cahaya. Efek fotolistrik yang di slide kali ini adalah merupakan tiga buah diagram yang memiliki kesimpulan. A. Energi kinetik elektron memiliki energi potensial penghalang. Elektron dapat mendaki bukit potensial. B. Energi kinetik elektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. C. Setiap permukaan memiliki frekuensi yang berbeda. Masuk ke materi keempat, efek Compton. Foton adalah cahaya yang dijatuhkan pada keping logam sebagai paket energi. Tumbukan selalu dihubungkan dengan momentum. Maka untuk momentum foton, cahaya berbentuk paket-paket energi dengan energi foton sebesar E sama dengan H dikali F. Dengan demikian, pendekatan secara relativistik dapat ditulis sebagai mc kuadrat sama dengan tetapan Planck dikalikan frekuensi cahaya, yaitu tetapan Planck dikalikan frekuensi cahaya per cahaya rambat sama dengan mc. Bersamaan dengan persamaan momentum yang sudah saya tampilkan di bagian kanannya. Yang kedua, efek Compton, perubahan panjang gelombang pada hamburan Compton. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum dalam dinamika relativistik didapatkan persamaan hamburannya, yaitu panjang gelombang foton sesudah ditumbuhkan dikurangi panjang gelombang foton sebelum ditumbuhkan, sama dengan tetapan Planck
per massa diam elektron dikalikan cepat rambat cahaya dalam kurung 1 min cos theta. Masuk ke materi terakhir, sifat gelombang dan partikel. Sifat gelombang dan partikel ini dibedakan berdasarkan tiga pembagian, yaitu panjang gelombang de Broglie, eksperimen Davison-Germer, dan yang ketiga prinsip ketidakpastian Heisenberg. Panjang gelombang de Broglie yang pertama yaitu panjang gelombang partikel menurut de Broglie sama dengan tetapan Planck per P atau H per mv, di mana m-nya adalah massa diam partikel dan v adalah laju partikel. Eksperimen Davison-Germer. Jika d sama dengan a cos pi per 2 dan theta dan pi memenuhi hubungan theta sama dengan 90 min pi per 2, maka berubah menjadi d sama dengan a sin theta. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Semakin besar ketepatan posisi partikel, semakin besar ketidakpastian momentumnya. Semakin besar juga ketepatan harga momentum, semakin kecil ketepatan posisinya, seperti yang saya sudah berikan pada gambar di bawahnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.